Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Mimin yang akan membahas sinopsis Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta mengandung bawang. Karena Tuan Abimana ini cemburu kepada Kinanti dan David. Di saat itu, Tuan Abi melihat David yang sedang berdekatan dengan Kinanti. Ia menuduh Kinanti adalah perempuan murahan. Dan dia tidak menyangka kalau Kinanti ini adalah seorang wanita yang licik. Dalam amarahnya, Tuan Abi pun mengatakan kepada Kinanti kalau saat ini mereka harus mengurus diri masing-masing. Namun, David yang tidak merasa berselingkuh dengan Kinanti ini berusaha menasehati Abimana. Namun kerasnya hati Abimana ini malah mengatakan kepada David kalau urusan mereka itu semata-mata adalah urusan pekerjaan saja. Rupanya Abimana ini semakin empot kepada David, yang mana waktu mereka di kuburan, David yang sedang bersama Kinanti membuat Tuan Abimana ini merasakan hal yang cemburu kepada David. Ia langsung saja mendorong David hingga David pun terduduk. Namun David yang merasa kalau dia adalah bawahan dari Tuan Abimana tidak melawan sedikit pun kepada Tuan Abimana. Apalagi ketika Abimana menyuruh David untuk pulang dari kuburan itu, David pun segera pulang. Dia tidak mau urusannya terlalu panjang kepada Abimana. Namun di sini Amanda yang melihat Kinanti dan Tuan Muda Abi selalu bertengkar, ia mencari kesempatan untuk mendekati Abimana. Di kantornya, Amanda ini selalu memberikan perhatian lebih kepada Tuan Muda Abimana. Semoga saja ya guys, usahanya Amanda ini tidak berhasil. Karena Mimin di sini merasa kasihan kepada Kinanti yang selalu saja tertindas oleh Tuan Abimana. Di malam hari, di saat Tuan Abimana dan Kinanti akan tidur, Kinanti pun tidur di bawah karena ia takut dengan Abimana yang selalu saja marah-marah kepada dirinya ini. Namun Abimana yang sifatnya susah ditebak ini, ia yang kadang terlihat lembut dan terkadang juga seperti orang yang kasar, menyuruh Kinanti untuk tidur di atas saja. Dengan ragu-ragu akhirnya Kinanti pun tidur berbaring di tempat tidurnya Tuan Abimana. Namun ketika Kinanti akan tidur, tiba-tiba saja Tuan Abimana pergi. Dengan terbata-bata dan memberanikan diri, Kinanti mengatakan kepada Abimana kalau Abimana akan tidur di mana deh guys. Namun Tuan Abimana hanya menoleh dan memelototkan matanya kepada Kinanti yang membuat Kinanti agak takut kepada Tuan Abimana. Sementara itu, si nenek sihir Anita ini mengajak anaknya Reno untuk bekerja sama berbuat kejahatan lagi. Ia mengajak Reno untuk menyingkirkan Kinanti dari rumah itu. Anita semakin takut kalau semakin hari Tuan Abimana ini akan mencintai Kinanti. Kalau suatu saat mereka akan bersatu dan mempunyai anak, tentu saja
harta dan warisan keluarga itu jatuh kepada anaknya Tuan Abimana. Hal inilah yang membuat si Nek Lampir ini takut. Si Nek Lampir menginginkan kalau harta tersebut jatuh kepada anaknya, yaitu Reno. Dan ibu tirinya Kinanti atau si Mak Rempong nenek sihir Marissa ini sedang merasa ketakutan karena saat ini ia dikejar-kejar oleh polisi, sehingga badannya pun saat ini tidak terurus lagi karena ia menghindari kejaran dari para polisi itu. Ia takut kalau dirinya akan tertangkap dan habislah kalau ia akan masuk penjara itu tidak akanlah sebentar, namun dalam waktu yang sangat lama. Sementara itu, di scene ini juga akan diceritakan kalau hubungan Tuan Abimana dan Kinanti nantinya akan semakin memanas saja karena tiap hari Tuan Abimana ini selalu saja marah kepada Kinanti. Padahal Tuan Abimana di saat Kinanti tertembak dulu sudah berjanji ia tidak akan marah-marah lagi kepada Kinanti. Dan ditambah di saat Tuan Abimana menemani Kinanti berada di kuburan ibunya Kinanti, ia mengatakan kepada ibunya Kinanti kalau ia akan menjaga Kinanti, dan ibunya Kinanti tidak usah khawatir lagi karena saat ini Kinanti adalah istrinya. Tentu saja tanggung jawab sebagai suami itu adalah tanggung jawabnya untuk menjaga Kinanti. Yang saat itu Kinanti mendengar ucapan dari Tuan Abimana. Namun hal itu hanyalah janji dari Tuan Abimana saja, di mana Abimana saat ini kembali marah-marah kepada Kinanti yang membuat Kinanti merasa tidak betah di rumah Tuan Abimana. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.